Ya teman, balik lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu casing terbaru dari GameMax yang serinya adalah COC. Seperti contoh yang ada di sini penampakan casingnya dan juga di sini boxnya. Dan ini adalah casing gaming tipenya ATX yang tinggi ya, tapi banyak fiturnya dan juga supportnya lah. Aku suka kalau yang ada di sini. Dan kita jelaskan aja nanti apa aja speknya serta dari segi sirkulasi udaranya apakah 1:1 atau tidak. Jika kaca itu buka maupun ditutup, serta menggunakan fitur COC yang ada di sini, apakah berefek atau tidak di CPU cooler. Dan juga di sini, ini adalah GameMax Proven, ya Proven atau Proven lah. Serinya adalah COC. Kalau yang bukan seri COC, dia itu beda tampilan. Tapi kalau yang seri COC, dia itu tampilannya seperti di bagian depan sini, seperti huruf V, dan juga ini lebih keren lah dari segi tampilannya. Ininya seperti itu. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan pada spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Untuk yang ada di sini, untuk casingnya GameMax Proven seri COC di harga hampir di 1 juta atau lebih tepatnya di 900.000 lah. Tapi ada banyak bonusnya. Seperti contoh yang ada di sini, sudah dikasih 4 free fan ARGB ya, tipenya ARGB bukan RGB, serta ada controller di bagian belakang sini. Dan juga ada fitur COC yang besar fan di bagian belakang motherboardnya. Kita akan lihat saja nanti pada saat saya membongkar casing yang ada di sini. Dan kita bacakan dari spek dulu. Di bagian belakang box ini ada speknya lah, belakang ini ya, atau saya kasih gambaran di bagian samping sini. Yang pertama, ini adalah tipenya Mid Tower Gaming Case dan juga material yang memiliki ketebalan di 0,5 mm SPCC. Sebagai contoh yang ada di sini suaranya, ya terbilang masih standar lah kalau 0,5, minimal bagusnya di 0,6 lah, apalagi di harga hampir di 1 juta. Dan juga di set panelnya di sini dia itu tempered glass tipe jendela, ini bagus. Dan juga untuk mode tipenya di EATX, ATX, MATX, ITX itu support karena dia itu menggunakan 7 slot PC di bagian bawah sini. Untuk yang lainnya dari segi I/O panel di bagian atas depan sini ya, dia itu support USB 3.0 ada 2, USB 2.0 ada 1, HD audio, 1 kali USB Type-C, ya itu udah bagus sih. Di harga segini udah ada Type-C-nya, dan juga ada HD audio, tombol power, serta ada light controller. Kayaknya sih agak beda ya dari segi spek di bagian sini dengan yang ada di sini, karena di sini dia tuh gak ada tulisan Type-C-nya. Jadi kita akan lihat aja nanti untuk yang itu. Serta harddisknya support di 2 kali, harddisk 3,5 inch serta SSD support sampai di 2 kali aja. Terbilang ini juga udah bagus, banyak supportnya. Serta dari segi fan cooling sistemnya, di bagian depan support 3, atas 2, belakang 1, di bagian tengah juga support 2. Untuk radiator, support sampai di 360 mm di bagian depan lah untuk yang itu. Jadi aman kalau misalnya menggunakan triple fan, dual fan radiator, dia itu bisa masuk. Untuk VGA cardnya, support sampai di 340 mm. Jadi triple fan juga masih masuk lah untuk yang ini. Apalagi CPU cooler, atau sampai di 170 mm. Jadi semua CPU cooler yang meneran pipa yang paling tinggi pun dia itu bisa masuk dan juga aman lah untuk yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu untuk speknya. Dan gue kasih bawah dulu supaya tidak rame. Dan di sini penampakan dari segi casing Proven COC tempered glass. Coba kita ambil dulu, tinggal ditarik aja sih ini ya. Ini tipe yang bagus dan juga suatu kelebihannya lah. Dia itu menggunakan tipe jendela. Tinggal ditarik aja dari atas. Seperti ini cara membukanya. Daripada menggunakan baut, aku lebih suka menggunakan jendela yang seperti contoh yang ada di sini. Ini rekomend. Dan aku kasih bawah dulu supaya tidak mengganggu dan juga tidak pecah. Dikasih bawah sini dulu. Dan di bagian dalam sini, dia tuh penampakannya tipe ATX dan juga ada sistem COC-nya, cooling dan overclocking. Ini ya, untuk mendinginkan motherboard maupun di CPU coolernya. Kita akan tes saja nanti apakah iya atau tidak. Dan di bagian dalam sini, support ATX dan juga di sini ada botolnya lah. Kita akan lepas saja nanti habis ini. Serta di sini ada GP holder juga sih. Lumayan lah. Dikasih GP holder juga di bagian dalam sini. Kita akan buka aja nanti. Dan di bagian samping sini dia tuh ada power supply cover yang memanjang. Ada tulisan GameMax dan juga di sini COC yang menyerupai lah. Di bagian atas ini ada lubang-lubangnya untuk power supply kelihatan di bagian atas saja. Dan lanjut di bagian depan yang ada di sini, ini tampilannya, dia itu keren lah, berbentuk V dan juga ada lubang-lubangnya semua. Serta di bagian sini, power, reset maupun LED, Type-C, USB 3.0 ada 2. Ini juga udah bagus dan juga komplit sesuai harganya. Dan di bagian atas ini ada dash filternya juga sih, untuk 12 cm. Dan kita lihat di bagian belakang sini, kita cek, nih ya.
tipe yang ada di sini dia tuh otolan, bukan tipe baut dari segi PCI-nya. Jadi ya kalau misal dilepas nggak bisa dipasang lagi, itu agak kurang sih, apalagi di harga segini. Jadi bagian belakang ini ya ada tulisan COC-nya. Kalau aku lihat mungkin ada dust filter lah di bagian dalam sini. Kita buka aja dari segi casing belakang seperti apa penampakannya. Ambil dan kita tarik dulu seperti ini. Ya betul, ada dust filter untuk COC sistemnya, jadi bagus supaya tidak debuan. Dan di bagian belakang sini seperti ini penampakannya. Sudah free controller hook. Ini lumayan sih, kalau nggak di harganya tersebut sekitar di 80 ribuan lah untuk ini. Jadi ini sudah dikasih gratis, free. Serta ada bracket SSD di bagian ini, ada dua. Kalau hard disk di bagian sini ya, atas bawah, SSD di bagian bawah sini, kiri kanan. Ini pun juga udah bagus, ada bracketnya semua. Untuk dari perkabelan yang ada di sini, dia itu menggunakan kabel flat semua. Oh bagus sih, dari Type-C, USB 3.0 nya, serta yang front panel dia tuh flat hitam semua. Ini pun juga udah bagus, jarang-jarang ada sih di harga segini. Dan juga di bagian kelebaran untuk manajemen kabel, seperti bagian kelebaran ini maupun di bagian sini lah, dia tuh memiliki di up to 2 cm, ya 2-3 cm lah. Jadi masih aman kalau misalnya memasukkan kabel-kabel untuk power supply kalian untuk gampang ditutup. Ininya seperti itu. Dari bagian bawah kita cek aja langsung. Di bagian sini dia tuh ada dust filter juga untuk di bagian power supply, serta di sini ada kaki casingnya besar-besar dan juga lebar, apalagi ada busanya kiriman tersebut untuk meredam getaran dan juga aliran listrik. Jadi ini udah bagus banget. Di bagian bawah udah sempurna. Oh ya, aku lupa sih untuk ngasih tahu tadi ya, di bagian pastinya tadi isinya apa aja, dan coba kita ambil dulu. Seperti ini isiannya. Di bagian dalam dia itu ada remote-nya untuk mengganti RGB di bagian fan yang ada di sini semua. Jadi ini udah bagus, dikasih ini juga. Serta ada untuk bracket holder di GPU kalian. Kalau misal GPU kalian triple fan, wajib memakai ini supaya tidak bengkok lah dalam jangka waktu yang lama. Ini ya udah dikasih free, serta ada kabel tis dan juga ada baut-bautnya semua. Ini udah sangat bagus banget, apalagi di harga di bawah 1 juta. Kalau biasa seperti itu, nggak usah berlama-lama, kita lanjutkan saja dari segi sistem TCOC-nya, apakah berpengaruh atau tidak, serta dari segi tempered glass-nya, kalau misal dipakai maupun dilepas, apakah best airflow atau tidak, dan juga kelebihan serta kekurangan di casing yang ada di sini. Itu aja, nggak usah berlama-lama, lanjut ke tes reviewnya. Yo! Dan lanjut yang pertama, dari segi pengujian best airflow atau tidak, jika lo pakai kaca di bagian samping dan juga tanpa kaca di bagian samping. Yang pertama tanpa kaca dulu, untuk minimal yang mendapatkan di 45 derajat dan juga maksimalnya di 75 derajat. Dan kalau pakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan di 45 derajat dan juga maksimalnya di 75 derajat. Dan kalau kita bandingkan, dia itu sama semua suhunya dari segi minimal dan juga maksimalnya. Bisa dibilang ini best airflow. Dan lanjut ke sistem COC, seperti gambar yang ada di sini. Kalau misal tidak memakai COC dan juga pakai COC, yang pertama pakai COC dulu untuk minimal yang mendapatkan di 45 derajat dan juga maksimalnya di 75 derajat. Dan kalau tanpa COC dengan fan-nya dimatiin, yang dimana minimal yang mendapatkan di 45 derajat dan juga maksimalnya di 75 derajat. Dan kalau kita bandingkan, dia tuh suhunya sama. Jadi intinya sistem COC dia tuh tidak berpengaruh dari segi CPU cooler yang saya pakai. Seperti contoh yang ada di sini, menggunakan CPU cooler tipenya tower, karena dia tuh suhunya sama seperti dipakai COC maupun tidak. Dan lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin. Dibuka maupun ditutup seperti di pengujian sebelumnya, sirkulasi udaranya tersebut dia itu sempurna 1:1. Ini bagus. Lalu yang kedua, support CPU cooler up to sampai di 170 mm. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa dia itu bisa masuk lah. Jadi ini aman, tidak usah takut kepentok di tempered glass. Dan juga radiatornya up to sampai di 360 mm di bagian depan.
ini pun juga udah bagus, support sampai triple fan, dan juga GPU-nya up to sampai di 340 mm. Mau dual fan, triple fan GPU, dia tuh bisa masuk untuk yang ada di sini. Ini pun juga bagus. Dan lalu yang ketiga, tempered glassnya tipe jendela dan juga magnet. Ini pun juga udah rekomen lah, apalagi di harga hampir di 1 juta, ini wajib menggunakan tipe jendela ataupun geser supaya lebih simpel pemasangan maupun pelepasan. Berbeda seperti yang di baut 4 sisi, dia tuh agak ribet. Lalu yang keempat, kabelnya flat hitam semua di bagian USB, audio, Type-C, seperti gambaran yang ada di sini. Jadi mana fungsinya untuk manajemen kabel juga di bagian belakang, karena dia itu flat. Lalu yang kelima, freestand GPU holder untuk menahan beban GPU seperti yang ada di sini. Yang dimana udah sangat lumayan banget lah. Kalau misalnya menggunakan triple fan yang GPU kalian, ini bisa dipakai supaya tidak bengkok dalam jangka waktu yang lama untuk GPU-nya. Lalu yang keenam, support hard disk maksimal 2 dan juga SSD maksimal 2. Untuk hard disk di bagian bawah itu ya ada bracketnya atas bawah 2. Kalau yang SSD di bagian belakang motherboard dia itu ada slotnya. Ini pun juga udah bagus. Lalu yang ketujuh, di bagian I/O portnya udah support USB Type-C 1 kali. Ini pun juga udah wajib lah. Kalau misal di harga 600 ribuan ke atas sudah wajib ada USB Type-C. Seperti contoh yang ada di sini, dia itu juga udah support. Lalu yang ke-8, frame 4 fan ARGB. Di bagian depan 3, di bagian belakang 1, dan juga udah ada controllernya. Ini pun juga udah bagus di bagian belakang, serta ada remote juga untuk mengganti RGB-nya. Seperti contoh yang ada di sini, kita bisa mengganti-ganti bebas dari segi warna merah, RGB, biru, dan juga yang lainnya. Lumayan banget sih, di harga segini udah banyak free-nya. Lalu yang ke-9, terdapat rongga atau space up to sampai di 2,5 cm di bagian belakang casing untuk manajemen kabel supaya gampang ditutup. Ini pun juga udah bagus dan juga lebih baik menggunakan power supply yang tipenya flat kabelnya supaya gampang dipasang semua ya, dan juga tidak sulit untuk memasang side casing di bagian belakang. Lalu yang ke-10, ada karet tebal di bagian kaki casing dan juga kakinya dia itu tinggi serta lebar. Ini pun juga udah bagus. Untuk di bagian bawah kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kekurangannya. Untuk yang ada di sini, yang pertama, dia itu tidak ada dust filter di bagian depan untuk menyaring udara dari luar ke dalam, yang dimana fungsi fan di bagian depan untuk mengambil udara dari luar ke dalam. Jadi dia itu wajib untuk dikasih dust filter untuk yang ini. Kalau opsi lain silahkan beli aja dust filter di 360 mm di harga 50 ribuan. Dan lalu yang kedua, belum menemukan lagi, silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan casingnya ini? Kalau semisal ada yang kelewatan, silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ada di sini di harga 900 ribuan, apakah ini rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen. Yang dimana tersebut tampilannya keren, banyak supportnya, dan juga banyak bonusnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang dimana ada 4 fan ARGB, controller dan juga remote-nya untuk mengganti-ganti warna, itu udah bagus. Dan juga performanya dia tuh best airflow. Kalau kacanya dibuka maupun ditutup, dia tuh sama suhunya. Ini aman. Dan apalagi tempered glassnya tipe jendela supaya gampang dibuka tutup, dan juga di bagian I/O portnya udah support USB Type-C. Dan apalagi udah freestand GPU holder untuk menahan beban GPU kalian yang menggunakan triple fan supaya tidak miring dalam jangka waktu yang lama. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, casing GameMax Proven COC. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, casing, CPU cooler, NVMe, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.